Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik semua anak-anak kelas 6 ya. Kita lanjutkan pelajaran SKI kita yaitu pada halaman yang ke-9, yaitu ketika Abu Bakar baru dilantik menjadi khalifah atau diangkat menjadi khalifah ya. Jadi seluruh manusia, sebelumnya anak-anak bisa dibuka dulu halaman 9. Seluruh manusia berkumpul di masjid dan Abu Bakar radhiyallahu anhu di atas mimbar. Umar menyuruh seluruh manusia untuk membaiat Abu Bakar. Orang-orang pun bersegera membaiat beliau sebagai khalifah kaum muslimin setelah sebelumnya beliau dibaiat di Saqifah ya. Jadi kemarin sudah dibahas ya. Jadi Abu Bakar sebelumnya ketika hari Senin sorenya Nabi Muhammad SAW meninggal Senin waktu duha, Senin sore, Abu Bakar dibaiat oleh orang-orang sekelompok kecil dari Muhajirin maupun Ansor di Saqifah. Ya, Saqifah adalah sebuah tempat yang teduh. Ya, kemarin sudah dibahas, bisa dilihat di halaman 8. Ya, jadi seorang-orang pun bersegera membaiat beliau sebagai khalifah kaum muslimin setelah sebelumnya beliau dibaiat di Saqifah. Ya, jadi setelah kaum Ansor yang berkumpul di Bani Saqifah yang tadinya mau mengangkat dari golongan mereka sendiri dan orang Muhajirin yang mendampingi Abu Bakar dan Umar, ketika sudah hari Senin sudah dibaiat, maka hari Selasanya Abu Bakar naik ke atas mimbar. Umar pun menyuruh seluruh manusia untuk membaiat Abu Bakar. Nah, selepas dibaiat Abu Bakar mulai berpidato di hadapan manusia dan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata. Ya, di sini jadi Abu Bakar setelah dibaiat sudah resmi hari Selasanya itu dibaiat oleh seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, ini ada sekelompok kaum muslimin yang masih berperang ini. Mereka ketika itu Rasulullah SAW tidak menghadiri pemakaman Nabi, mereka masih diutus oleh Nabi ketika berperang. Nanti akan dibahas sendiri ya. Intinya kita kembali ke Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar itu setelah dibaiat maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berpidato. Nah, ini salah satu isi pidatonya. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala mengucapkan amma ba'du. Para hadirin sekalian, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian dan aku bukanlah yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku. Dan jika aku bertindak keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku, hingga aku dapat mengembalikan hak-haknya kepadanya insyaallah. Sebaliknya, siapa yang kuat di antara kalian maka dia lemah di sisiku, sehingga aku dapat mengambil hak milik orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan. Dan tidaklah suatu kekejian tersebar di tengah suatu kaum kecuali azab Allah akan ditimpa kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya, maka tiada kewajiban atas kalian terhadapku. Sekarang berdirilah kalian untuk melaksanakan sholat, semoga Allah merahmati kalian. Ya, ini pidato pembuka, kita bahas sedikit ya. Isi pidatonya Abu Bakar. Sebelumnya Abu Bakar mengatakan, aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Ya, aku bukanlah yang terbaik. Ini adalah sifat tawaduknya Abu Bakar. Karena diketahui bahwasanya sahabat yang paling baik adalah Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar mengatakan, aku bukanlah yang paling baik. Kejujuran adalah amanah. Ya, jadi kejujuran adalah amanah, dusta adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku. Maksudnya adalah orang yang lemah kemudian dirampas hartanya, dia bisa menjadi kuat
di sisi Abu Bakar karena apa? Akan dibantu mengambil hak-haknya. Ya, kalau sekarang kan susah, orang yang lemah mendapat tidak jarang sekali ketika dilempahkan ke dalam kehakiman atau ke pengadilan malah semakin tertindas, hukumnya semakin tertindas, nggak tajam. Ya tajamnya ke bawah tapi tidak tajam ke atas. Kalau orang-orang lemah itu tajam hukumnya, kalau orang-orang kuat nggak tajam. Nah ini kalau sekarang kita ketahui seperti itu. Ini berbeda. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku hingga aku dapat mengembalikan hak-haknya kepadanya insya Allah. Jadi orang-orang yang terdolimi, orang yang lemah tidak bisa membela maka akan dibela oleh Abu Bakar. Sebaliknya siapa yang kuat di antara kalian maka dia lemah di sisiku. Maksudnya adalah orang yang kuat, orang yang berbuat kesalahan merasa kuat maka akan menjadi lemah di sisi Abu Bakar karena apa? Mengambil hak milik orang lain yang diambilnya, maka dia akan dihukum oleh Abu Bakar ketika melakukan kedzaliman meskipun sebelumnya merasa kuat. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka kehinaan. Ya ini salah satu, tidak boleh kita meninggalkan jihad ketika jihad sudah dikobarkan, nggak boleh membelot. Ketika sudah berniat jihad kemudian sudah memakai pakaian perang maka tidak boleh membelot. Itu sudah harus sampai jihad karena akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan patuhilah selama aku mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah itu tentunya patuhan kepada Allahnya tentu dan Rasulnya, kepatuhan kepada Abu Bakar tentu berkaitan dengan patuhnya Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini disebutkan ungkapan beliau, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian dan bukanlah aku yang terbaik. Nah ini adalah kata tawaduknya. Nah inilah pidato Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar Siddiq yang menjadikan pedoman beliau dalam menjalankan roda pemerintah Islam. Baik anak-anak semua. Terus keistimewaannya Abu Bakar itu apa toh? Nah ini ada beberapa keistimewaan. Ada 7 keistimewaan. Yang pertama, Abu Bakar adalah temannya Nabi Muhammad SAW di Gua Hira ketika hijrah. Ya, ketika hijrah Rasulullah SAW didampingi oleh Abu Bakar. Kemarin sudah dibahas ya, yaitu tentang ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarullah id akhrajahul alladzina kafaru." Tsaniyatnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya ini Allah Ta'ala mengabarkan kepada kaum muslimin bahwasanya apa? Tentang keadaan 2 orang. Siapa yang dimaksud? Yaitu Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Fil ghari, yaitu di Gua Hira. Ya kita baca artinya. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir. Yaitu maksudnya ini ketika kaum muslimin ketika tidak menolong Nabi Muhammad, maka Allah akan menolongnya. Ini bantahan. Kalau Nabi Muhammad SAW membutuhkan pertolongan kepada manusia, tidak. Ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, jadi mengusir, mau membunuh Nabi SAW, sedangkan dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi Nabi SAW itu berkata kepada Abu Bakar, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini sebagai apa? Hiburan buat Abu Bakar yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika hijrah. Nggak usah sedih, Allah bersama kita. Dan yakin Abu Bakar sehingga yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin akan bisa dikejar oleh kaum Quraisy. Ini cerita panjang ya, nanti di tingkat yang lebih MTS nanti akan dibahas tentang perjalanan Nabi itu ketika hijrah sudah dikejar oleh kaum Quraisy, pedang sudah menjulur kemudian tersungkur. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
sahabat yang paling mulia. Nah, ini keistimewaan kedua adalah sahabat yang paling berilmu. Suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia dan berkata, nah ini sunnah. Nah ini hanya dimengerti oleh Abu Bakar ketika itu. Jadi Rasulullah SAW dan semua ketika berkhutbah menyampaikan suatu perkataan. Sesungguhnya Allah telah memberikan seorang hamba untuk memilih antara dunia atau memilih apa-apa yang ada di sisinya, maksudnya di akhirat. Dan ternyata hamba tersebut memilih apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekilas perkataan ini tidak begitu bermakna. Ya, tentang seorang hamba yang suruh memilih dunia atau memilih akhirat, dan hamba tersebut memilih akhirat. Maka ini sudah hal yang lumrah yang diinginkan oleh kaum mukmin. Tetapi Abu Bakar tidak hanya sebatas itu, karena keilmuannya Abu Bakar itu tinggi, paling berilmu di antara sahabat, maka Abu Bakar mengerti apa maksudnya, sehingga Abu Bakar menangis. Ya, Abu Bakar sehingga menangis, dan para sahabat heran kepada beliau, menangis. Ini kenapa Abu Bakar menangis? Ya, seperti itu mungkin kurang lebihnya. Padahal Rasulullah SAW hanyalah menceritakan seorang hamba yang memilih kebaikan. Ya, jadi secara zahir hadis ini ya memang seorang mukmin ketika disuruh memilih dunia atau akhirat pasti akan memilih akhirat. Akhirnya mereka mengetahui bahwa hamba tersebut ternyata tidak lain adalah Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar orang yang paling mengerti serta paling berilmu di antara mereka. Maksudnya ini adalah Nabi Muhammad SAW sudah di akhir hayatnya, sudah mau meninggal. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, tidak hanya itu, tapi apa? Semua wahyu akan terputus. Tidak ada lagi Jibril menyampaikan wahyu. Karena apa? Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, dan ini membuat sedih sekali Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar semakin sedih. Nah, ini keutamaan Abu Bakar karena beliau adalah orang yang berilmu. Dan selain berilmu, Abu Bakar juga adalah orang yang paling utama. Nah, paling utama di antara sahabat yang lainnya. Maka heran ketika ada sekelompok orang kok mengatakan Abu Bakar finnar, Abu Bakar di neraka. Sangat salah. Seperti orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah yang mencela Abu Bakar. Sepakat seluruh sahabat mengatakan Abu Bakar adalah orang yang terbaik, orang yang paling mulia. Nah, Ibnu Umar, anaknya Umar berkata, kami biasa berbincang-bincang menyatakan siapa yang paling utama di antara para sahabat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat itu tahu, maka seluruh sahabat kalau dikatakan salah kan nggak mungkin. Hanya orang Syiah yang kelewat ketololannya. Sok tahu orang Syiah itu, ya, semoga melaknat Allah mereka. Maka sepakat, para sahabat sepakat, sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar yang paling utama. Kemudian Umar, selanjutnya Utsman bin Affan. Selain utama, Abu Bakar juga adalah orang yang paling dulu masuk Islam. Nah, ini tentu ini sudah dibahas juga. Orang yang pertama masuk Islam dari orang-orang dewasa adalah Abu Bakar. Ammar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW di Mekah. Pada waktu itu tidak ada yang mengikuti beliau kecuali 5 orang budak. Di antaranya Haris bin Zaid bin Haritsah, 2 wanita. Nah, salah satunya tentunya siapa? Khadijah dan Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar. Kemudian orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Ya, ini tentunya Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai dari golongan laki-laki. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat tentang siapa orang yang paling beliau cintai. Ya kan? Ini jelas, hadisnya Nabi jelas. Berarti apa? Orang yang mengatakan Abu Bakar itu dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka orang tersebut adalah orang yang terlaknat sesungguhnya. Ya, jadi Abu Bakar punya banyak keutamaan. Dan keutamaannya cukup jelas karena Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai. Ya, jadi suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, orang yang masih hidup tentunya waktu itu,
Rasulullah mengatakan siapa yang paling beliau cintai, maka Nabi Muhammad SAW menjawab Aisyah, istrinya. Kemudian tanya lagi, dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Yaitu Abu Bakar. Abu Bakar selain sebagai mertuanya Nabi, juga sahabatnya Nabi. Masya Allah, semoga Allah meridhoinya. Kemudian imannya kuat. Nah, tentu ini iman kuat. Karena apa? Abu Bakar ketika mau bersedekah pun seluruh hartanya mampu disedekahkan. Karena imannya sangat kuat sekali. Ya, Umar bin Khattab pernah berkata, andai kata iman Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh penduduk bumi, tentunya selain Nabi ya, selain para Nabi, maka keimanan Abu Bakar akan lebih berat daripada keimanan mereka. Jadi umatnya Nabi dari Umar seluruhnya, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Daud dan sebagainya seluruhnya. Pokoknya ditimbang selain Nabi dijadikan satu, kemudian dengan imannya Abu Bakar ditimbang, maka imannya Abu Bakar akan lebih kuat. Ya, imannya sangat kuat sekali. Kemudian orang yang dikabarkan sebagai penghuni surga. Nah, ini Abu Bakar adalah 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, anak semua ini tentang apa? Keistimewaannya Abu Bakar. Kemudian insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang silsilah kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Abu Bakar itu keturunannya siapa dan sebagainya. Insya Allah besok akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, cukup sekian. Allahu a'lam. Jika ada kesalahan kurangnya, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.